wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas untuk pimpin? Ya, terima kasih untuk kepada ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada teman-teman yang sudah hadir? Hadir semua? Ada yang sakit? Tidak ada yang masih semua ya? Oke, baik. Alhamdulillah, teman-teman semuanya sudah masuk semua dan juga kita tadi sudah melakukan pembacaan doa sebelum pembelajaran. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Betul sekali ke teman-teman ya, SPDP. Nah, kita sebelum masuk materian, ada yang tahu nggak ya kita mau belajar SPDP ini tentang apa? Ya, Queen, benar sekali kata Queen, kita akan belajar tentang kebudayaan, tapi lebih rincian ya di belakang membahas tentang unsur-unsur kebudayaan dalam keberagaman. Nah, keberagaman budaya suatu bangsa sangat kaya dan juga kompleks, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa unsur kebudayaan ini sering digunakan untuk menggambarkan keragaman tersebut. Antara lain ada apa aja, coba ayo sebutin. Gue akan merangkum jadi 4. Pertama ada, betul, makanan khas. Lanjut, betul sekali, alat musik tradisional. Selanjutnya apa? Betul, pakaian adat. Dan selanjutnya ada tari tradisional. Betul sekali ya teman-teman. Nah, kita akan mulai nih masuk ke makanan khas. Nah, makanan khas itu ada meliputi refleksi lingkungan, tradisi dan ritual, dan juga identitas budaya. Nah, refleksi lingkungan ini adalah makanan khas sering kali terinspirasi dari bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan dari suatu daerah. Misalnya di daerah pesisir, makanannya laut menjadi bahan makan utama, sedangkan di daerah pegunungan sayur dan juga ada buah-buahan. Nah, tradisi dan ritual ini banyak makanan khas yang memiliki makna khusus dalam tradisi ataupun ritual tertentu yang mereka jalani ya. Misalnya tumpeng dalam budaya Jawa itu melambangkan simbol kesuburan. Nah, selanjutnya ada identitas budaya. Makanan khas menjadi salah satu petanda identitas budaya suatu kelompok. Ketika kita mencicipi makanan suatu daerah khas tersebut, kita lagi mencicipi nih makanan daerah Sunda, misal makanan apa ya, Sunda dodol Garut, misal, kita itu udah seolah-olah tuh kita udah masuk gitu dalam perjalanan singkatnya lah, karena kita udah nyobain makanannya ke dalam daerah tersebut. Dan kita juga jadinya tahu loh, oh di Sunda itu, di Garut itu ada namanya makanan dodol. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada alat tradisional, alat musik tradisional. Nah, alat tradisional ini mencakup 3, yaitu material lokal, fungsi sosial, dan juga ekspresi budaya. Nah, material lokal ini, alat musik tradisional seringkali dibuat dari bahan-bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar, misalnya dari bambu, terus dari kayu, dari logam, ataupun dari kulit-kulit binatang. Nah, selanjutnya ada fungsi sosial. Fungsinya ini untuk apa sih? Alat musik tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga memiliki peran penting dalam misalnya ada ritual adat, terus ada upacara adat, terus juga ada ritual keagamaan, atau juga hanya sebagai pengiring tarian. Nah, ekspresi budaya ini, setiap alat musik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dari suaranya, dari cara kita memainkan alat musik tersebut, itu memiliki ataupun mencerminkan kekayaan ekspresi kebudayaan suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada pakaian adat. Tahu nggak ya pakaian adat? Sih tahu dong pakaian adat, seperti kayak kebaya, seperti itu ya. Nah, pakaian adat ini juga ada 3 juga nih. Yang pertama ada simbol status sosial,
adaptasi lingkungan, dan juga nilai estetikanya. Nah, simbol status sosial ini, pakaian adat seringkali memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan status sosial, kedudukan, ataupun kelompok masyarakat tertentu. Nah, adaptasi lingkungannya ini, desain dan bahan pakaian adat disesuaikan dengan daerah, masing-masing daerah suatu kelompok tersebut. Misalnya pakaian adatnya dari daerah tropis nih, pasti cenderung lebih ringan, lebih mudah dipakai, dan juga kebanyakan dari bahan katun. Nah, adapun nilai estetikanya ini, pakaian adat mencerminkan nilai estetika dan juga keindahan yang dianut oleh suatu kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih, ada tarian tradisional. Nah, tarian tradisional juga mencakup 3 cerita rakyat, gerakan tubuh, dan juga fungsi sosial. Nah, cerita rakyat ini juga banyak tarian tradisional yang menceritakan dari kisah-kisah cerita rakyat, dari cerita legenda, ataupun dari sejarah dari suatu daerah tersebut. Nah, gerakan tubuh ini adalah gerakan tubuh dalam tarian tradisional ini seringkali memiliki makna simbolis yang berhubungan dengan alam, dengan kehidupan sehari-hari, dan juga ataupun kepercayaan spiritualnya di daerah masing-masing. Nah, yang terakhir tuh ada fungsi sosial. Dalam tarian tradisional ini seringkali berfungsi sebagai sarana komunikasi, lanjut juga ada ekspresi perasaan, ataupun sebagai bagian dari upacara adat. Nah, setelah kita belajar bareng-bareng nih 4 unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian berdiskusi secara berkelompok. Ibu akan membagi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, Ibu akan meminta kalian mencarikan contoh-contoh yang kita unsur-unsur kebudayaan dalam keragaman yang sudah kita pelajari tadi nih. Nah, Ibu akan membagikan 2 kelompok. Yang pertama, kelompok ini kelompok 1 dan 1, kelompok ini kelompok 2. Oke, Ibu akan kasih waktu. Oke. Nah, setelah kalian sudah berdiskusi, baik, jika sudah berdiskusi, boleh perwakilan dari kelompok kalian, kelompok 1 untuk maju. Oke. Nah, betul sekali ya, apresiasi dulu untuk kelompok 1. Betul sekali ya, dari yang didiskusikan oleh teman-teman kelompok 1 itu ada makanan khas dan juga alat musik tradisional ya? Iya, betul sekali. Nah, benar kata teman-teman kelompok 1 nih, makanan khas Indonesia itu ada dari rendang. Rendang dari mana? Betul sekali kata kelompok 1. Sumatera Barat, ada sate, ada nasi padang, ada pempek. Betul kata kelompok 1 ya. Betul sekali, dari Palembang. Nah, selanjutnya alat musik tradisional. Betul sekali, ada gamelan dari Jawa, ada angklung. Betul, kalian hebat carinya. Dari Sunda, ada sasanto dari Nusa Tenggara Timur. Oke, cukup sekian kelompok 1, terima kasih. Boleh selanjutnya kelompok 2 untuk maju, perwakilan kelompoknya untuk maju untuk apa nih jawaban kalian gitu yang udah Ibu kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, betul sekali ya, contoh-contoh pakaian adat ya. Ya, betul. Kelompok 2 membahas pakaian adat dan juga tarian tradisional. Contohnya pakaian adat dari Indonesia ini ada kebaya, baju bodo dari Bugis, ada kain tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya tarian adat, tarian tradisional. Nah, benar sekali kata kelompok 2 yang sudah maju ke depan membahas ini ya. Ada tari saman dari Aceh, ada tari legong dari Bali. Kalau tari piring, betul sekali dari Minangkabau. Oke, boleh kembali ke tempatnya masing-masing kelompok
Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah berani maju ke depan dan menjawab hasil diskusi yang kalian idekan gitu ya bersama-sama dan juga maju ke depan. Terima kasih atas apresiasi yang sangat tinggi dari Ibu. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada. Baik, langsung Ibu simpulkan saja ya. Keberagaman budaya merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan juga harus kita lestarikan bersama-sama dengan memahami dan menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan juga beradab. Cukup sekian pematerian dari kita hari ini. Boleh ketua kelas untuk pimpin doa. Oke. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.